Resmi Barcelona umumkan kedatangan Robert Lewandowski. Barcelona resmi mengumumkan kedatangan dari Robert Lewandowski. Striker asal Polandia tersebut diperkenalkan lewat media sosial mereka. Barca sebelumnya sudah mencapai kesepakatan dengan pihak Bayern Munchen soal transfer dari Robert Lewandowski. Setelah berminggu-minggu dan sempat tarik ulur, harga 50 juta euro disepakati oleh kedua tim untuk transfer dari sang striker. Di Bayern Munchen, Lewandowski meninggalkan jejak manis dengan capaiannya. Ia bisa membuat 344 gol dan mempersembahkan belasan trofi. Sebelum gabung Chelsea, Raheem Sterling sempat ditolak oleh Liverpool. Chelsea resmi mengumumkan perekrutan Sterling dari rival mereka yakni Manchester City. Kabarnya The Blues menggelontorkan dana mencapai 50 juta pound untuk menggait sang winger Inggris tersebut. Baru-baru ini jurnalis Jacques Talbot mengungkapkan bahwa Sterling sejatinya lebih ingin kembali ke Liverpool. Namun sayangnya Jurgen Klopp tak tertarik untuk meminang pemain berusia 27 tahun tersebut. Arsenal tolak proposal Fulham untuk Bernd. Arsenal telah menolak penawaran dari Fulham yang berminat menampung Bernd. Fulham dilaporkan menyodorkan proposal sebesar 10 juta pound. Dikutip dari Triple Football, The Gunners menginginkan biaya transfer sekitar 15 juta pounds atau sekitar 267 miliar rupiah. Padahal Bernd dan Fulham telah saling sepakat soal persyaratan pribadi, salah satunya durasi kerja selama 3 tahun di Craven Cottage. Bernd frustasi dengan negosiasi kedua klub yang tidak memiliki perkembangan berarti. Meski negosiasi tidak berjalan mulus, potensi transfer masih terbuka untuk Bernd. Fulham ingin segera mengamankan transfer secepat mungkin sebelum Liga Inggris pekan pertama dimulai. Bruno Guimaraes optimis Newcastle United bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Kini jelang menghadapi musim yang baru yang akan dimulai di bulan depan, Bruno Guimaraes mengumbar keyakinan bahwa Newcastle United akan mampu menantang tim 6 besar Liga Inggris musim depan dan lolos ke Liga Champions yang sangat mereka impikan. Dia berujar bahwa Newcastle United akan mengejutkan tim yang lain dan bakal finish di papan atas pada kompetisi musim yang baru. Masih pramusim, badai cedera sudah melanda Arsenal. Dikutip dari Football London, Mikel Arteta telah menjelaskan mengapa Kieran Tierney, Emil Smith-Rowe, Takehiro Tomiyasu, Ben White, dan juga Fabio Vieira semuanya melewatkan kemenangan pramusim Arsenal atas Everton kemarin. Ia menjelaskan bahwa Kieran Tierney punya sedikit masalah dengan ototnya, begitu pula dengan Emil Smith-Rowe, Takehiro Tomiyasu, dan juga Ben White. Sedangkan Fabio sendiri terdapat masalah dengan tulangnya. Lautaro Martinez akui rindu kepada Romelu Lukaku. Striker Inter Milan Lautaro Martinez mengakui merindukan Romelu Lukaku. Martinez pun senang ketika Lukaku kembali ke Nerazzurri sebagai pemain pinjaman dari Chelsea pada musim ini. Martinez menegaskan Lukaku sosok yang spesial. Martinez membentuk duet yang kompak dengan Lukaku ketika membawa Inter Milan meraih Scudetto di 2 musim yang lalu. Pemain internasional Belgia tersebut mengakui bahwa bergabung dengan Chelsea adalah sebuah kesalahan. Gara-gara pernah bermain di Iran, Xavi gagal terbang ke Amerika Serikat. Xavi Hernandez tidak bisa ikut ke dalam skuad Barcelona untuk tur ke Amerika Serikat. Ia harus tetap tinggal di Catalonia karena masalah administrasi dengan dokumennya. Alasan utamanya adalah pelatih dari Barcelona tersebut pernah berada di Iran ketika menjadi pemain dari Al-Sadd. Dikutip dari Marca, saat seorang pernah berada di Iran, dia tidak bisa bebas masuk ke Amerika Serikat dan perlu izin khusus. Paling tidak masalah ini bisa diselesaikan pada hari ini. Oleh karena itu, Xavi diprediksi akan berada di Amerika Serikat pada Senin waktu setempat, sehingga bisa memimpin skuadnya untuk sesi latihan sebelum pertandingan pertama ketika Barcelona menghadapi Inter Miami. Jual Jesus dan Sterling ke rival, bukti Manchester City yakin banget kepada Erling Haaland. Manchester City membeli Erling Haaland di musim panas ini dari Borussia Dortmund senilai 51,2 juta pound.
Dalam musim panas yang sama, juara bertahan Liga Inggris tersebut melepas dua penyerang utama mereka, yakni Gabriel Jesus ke Arsenal dan juga Raheem Sterling kepada Chelsea. Mantan penyerang Liverpool dan Manchester City yakni Robbie Fowler melihatnya sebagai sinyal betapa percaya dirinya Pep Guardiola terhadap Erling Haaland. Guardiola tahu kalau Haaland bisa menjamin gol-gol untuk Manchester City nantinya. Conor Gallagher kemungkinan besar dipertahankan oleh Thomas Tuchel. Penampilan Conor Gallagher di Crystal Palace begitu mencolok. Ia berkembang di bawah asuhan dari Patrick Vieira dan bahkan mendapatkan panggilan ke timnas Inggris. Setelah masa peminjamannya berakhir di Crystal Palace, kini Conor Gallagher kembali ke Chelsea. Ia pun kemudian diikutkan ke dalam skuad The Blues yang menjalani tur pramusim ke Amerika Serikat. Ia pun kemudian dimainkan melawan klub Amerika di Allianz Stadium di Las Vegas. Dan Conor Gallagher tampil apik dan membantu Chelsea menang dengan skor akhir 2-1. Usai laga, Tuchel memberikan apresiasi atas performa apik dari Conor. Ia sekaligus memberikan isyarat untuk mempertahankan sang gelandang di Stamford Bridge pada musim mendatang. Manchester United menang 2 kali di pramusim. Luke Shaw ini baru permulaan. Erik ten Hag memberikan banyak kesan positif selama melatih Manchester United di masa pramusim ini. Luke Shaw pun mengatakan bahwa hasil polesan pelatih Belanda tersebut sudah terlihat jauh lebih baik. Akan tetapi Luke Shaw mengatakan Manchester United sekarang ini masih belum dalam performa terbaiknya. Ia menegaskan hasil positif yang diraih sejauh ini hanyalah sebuah permulaan saja. Erik ten Hag klaim lebih nyaman jika Manchester United tanpa Cristiano Ronaldo. Bukan rahasia lagi bahwa seperti yang diberitakan oleh Manchester Evening News, Cristiano Ronaldo sangat ambisius untuk mencari jalan keluar dari Old Trafford di jendela musim panas ini, karena harapannya untuk tetap bisa bermain di Liga Champions musim mendatang. Cristiano Ronaldo mungkin adalah top skor Manchester United di musim yang lalu dengan raihan 24 gol di semua kompetisi. Tetapi Harry Redknapp kini mengklaim bahwa manajer Erik ten Hag mungkin akan merasa lebih nyaman jika pemain internasional Portugal tersebut itu pergi dari skuadnya kini. Terlepas dari pengakuannya baru-baru ini bahwa pihaknya ingin mempertahankan sang mega bintang mereka tersebut. AC Milan siapkan tawaran ketiga untuk De Ketelaere. AC Milan awalnya disebut mengirim tawaran sebesar 20 juta euro untuk De Ketelaere. Namun klub sendiri menolaknya karena mereka disebut hanya akan melepas Charles De Ketelaere dengan harga minimal 40 juta euro. Akan tetapi kini muncul kabar bahwa AC Milan masih belum bisa membujuk klub Bruges. Mereka akhirnya diklaim akan melepas penawaran ketiga untuk Charles De Ketelaere. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Milan menawarkan sekitar 30 juta euro, namun ada tambahan sekitar 5 juta euro dalam bentuk bonus tertentu. Dan pemain berusia 21 tahun tersebut diklaim telah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun bersama Rossoneri, dan kini AC Milan tinggal menunggu kesepakatan dengan klub Bruges saja. Matteo Politano mendekat menuju AC Milan. Berbicara kepada Mediaset, agen Politano yakni Mario Geffredi ditanya tentang masa depan kliennya setelah Napoli menetapkan harga senilai 20 juta euro kepada Politano. Pemain berusia 28 tahun tersebut tidak masuk dalam rencana Napoli dibawa ke pemimpinan Luciano Spalletti musim mendatang. Dan AC Milan dikabarkan menjadi klub terdepan dalam perburuan Politano tersebut. Politano disebut sebagai pengganti dari Samu Castillejo yang telah hengkang menuju La Liga Spanyol. Bayern Munchen resmi dapatkan Mathis de Ligt dari Juventus. Bayern Munchen selangkah lagi mendapatkan Mathis de Ligt dari Juventus. The Rotten baru saja mencapai kesepakatan transfer dengan Bianconeri. Dikutip dari Football Italia, Bayern Munchen memberikan proposal senilai 70 juta euro plus bonus 10 juta euro untuk De Ligt dan telah diterima oleh Juventus. Lampu hijau diberikan kepada Bayern Munchen untuk mengadakan negosiasi soal kontrak De Ligt tersebut. Terbaru De Ligt dikabarkan sudah setuju dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga tahun 2027 mendatang. Dengan ia akan mendapatkan gaji sebesar 10 hingga 12 juta euro per musimnya. Kini De Ligt akan segera menjalani tes medis dan merampungkan kepindahannya menuju Bayern Munchen.
Resmi Paulo Dybala merapat ke AS Roma. Teka-teki mengenai masa depan Paulo Dybala akhirnya mulai menemui titik terang. Kini seperti yang dilansirkan oleh Gianluca Di Marzio dan juga Fabrizio Romano, AS Roma telah melayangkan tawaran resmi kepada Paulo Dybala berubah kontrak berdurasi 3 tahun dengan gaji mencapai 6 juta euro per musimnya. Di Marzio pun mengklaim bahwa Dybala menyambut gembira tawaran dari AS Roma tersebut. Dybala bahkan sudah melakukan pembicaraan dengan alienator yakni Jose Mourinho. Menurut Di Marzio, Dybala telah menerima tawaran untuk bergabung dengan AS Roma. Dybala dijadwalkan akan menjalani tes medis pada pekan ini dan kepindahannya menuju AS Roma diyakini akan segera selesai dalam beberapa hari ke depan. Bayern Munchen bahas kemungkinan beli Harry Kane dari Tottenham. Bayern Munchen kehilangan Robert Lewandowski di musim panas ini dan kini mencari opsi penggantinya. Belakangan muncul kabar bahwa Bayern Munchen membuka opsi untuk merekrut Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Harry Kane sendiri sudah dalam beberapa musim terakhir selalu dihubungkan dengan pintu keluar dari Tottenham. Dengan kontraknya yang akan habis di Juni 2024, Harry Kane berpotensi berada di pusat pusaran transfer 1 tahun lagi. Dan Bayern Munchen pun tak menutup semua kemungkinan untuk segera merekrutnya. Usai jual Mathis De Ligt, Bayern Munchen kini bidik target milik Manchester United. Kepergian Mathis De Ligt membuat Juventus sekarang kekurangan opsi di jantung pertahanan mereka. Dan sekarang laporan dari Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa tim besutan dari Massimiliano Allegri tengah mempertimbangkan transfer palang pintu Villarreal yakni Pau Torres. Hanya saja mereka keberatan dengan harga sang pemain yang mencapai 50 juta euro. Oleh karena itu mereka berharap untuk bisa menyepakati harga yang lebih rendah dengan pihak Villarreal. Berdasarkan laporan yang sama, Pau Torres telah meminta agennya untuk segera memulai negosiasi dengan kubu Juventus karena pemain asal Spanyol tersebut juga memiliki keinginan untuk hengkang dari Villarreal pada musim panas kali ini. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.